Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatil iman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Hadis 15 berkata baik atau diam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Hadis yang ke-15 yang akan kita bahas ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang beberapa akhlak yang mulia, yang mana salah satu sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga Allah setelah takwa kepada Allah adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Sebab yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada kita bahwa salah satu orang yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berbuat baik kepada sesama, menjaga diri dari akhlak yang buruk, berusaha berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini termasuk sebab terbesar kita mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Ya. Salah satu kemuliaannya adalah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mendapatkan martabat, derajat seperti orang-orang yang suka melakukan sholat sunnah dan orang-orang yang suka melakukan puasa sunnah. Yang sering beribadah kepada Allah, tinggi ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa disamakan derajatnya oleh orang-orang yang tidak mampu seperti dia ibadahnya,
akan tetapi karena akhlaknya dia meninggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan, membaca petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, salah satunya mengenai akhlak ini. Satu pintu ya, yang mungkin menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga, yaitu bagaimana kita berakhlak mulia. Hadis ini hadis yang ke-15, hadis yang besar. Di dalamnya ada 3 akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Ucaplah ucapan yang baik atau diam. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hari yang di saat semua manusia khawatir akan nasibnya, jika kita beriman kepada hari tersebut, maka ucapkan yang baik atau diam. Ya. Karena ini pasti kunci keselamatan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang diam, ya, dia selamat. Ya. Diam. Jika kita berpikir di dalam suatu kondisi, apakah saya harus berkata atau saya diam? Bingung, mana yang baik? Pilih diam. Karena itu pasti lebih selamat. Jika kita dihadapkan dengan 2 pilihan, kita bingung mana yang lebih baik. Yang banyak pujiannya adalah kita disuruh diam. Ya, apalagi di masa-masa fitnah. Di masa-masa semua orang berbicara dalam urusan yang besar, dalam urusan orang-orang yang besar, semuanya ikut bicara. Yang paling selamat yang diam. Yang paling selamat. Ya. Karena ucapan itu ketika sebelum diucapkan oleh seseorang, dia memilikinya. Dia memiliki ucapannya. Tapi kalau sudah keluar ucapannya, ucapannya yang memiliki dia. Ya, perkataan yang menguasai dia. Betapa banyak orang-orang yang terpengaruh, ya. Hidupnya tidak baik-baik saja karena dia mengeluarkan ucapan yang enggak mestinya dia keluarkan. Ya, menjadi petaka bagi dia, masalah ketika dia tidak memilih untuk diam. Ya. Dan pada zaman sekarang fitnah ini terbuka lebar. Setiap orang bisa berbicara di forum yang besar. Beda sama 20 tahun yang lalu mungkin, 30 tahun yang lalu. Fitnah ini belum ada. Ya, fitnah media sosial. Dulu kalau orang diam, pendiam, berarti dia jauh dari fitnah ini. Ya, dari menjaga lisannya, dia terjaga. Kalau dia pendiam, ya, jarang ngomong. Tapi zaman sekarang enggak. Bisa jadi orang pendiam kelihatannya, tapi ternyata di dunia maya dia berisik, dia banyak bicara. Bahkan terkadang membuat masalah. Ya, membuka hal yang harusnya ditutup, dibuka. Ya, dulu kalau orang diam di rumah, nggak ada yang kebuka, nggak ada yang ketahuan informasi. Tapi sekarang orang dalam kamar bisa membuka beberapa, bahkan aib keluarga bisa dibuka. Ya, bisa membicarakan masalah besar yang membuat orang ribut, bisa membuat orang berantem dari rumahnya sekarang. Fitnah ini terbuka. Ya. Penting satu sama lain kita untuk mengingatkan pentingnya menjaga lisan. Ya. Karena sekarang ucapan ini bukan hanya di lisan saja, tapi sekarang di handphone, di ketikan ini udah termasuk ucapan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi
raqibun atid. Tidak ada yang keluar ya dari ucapannya. Zaman sekarang juga ketikannya. Apapun yang dia ketik ya. Ketika itu dibaca, didengar oleh orang, illa ladaihi raqibun atid. Kecuali pasti akan tercatat. Pasti nanti dia akan baca tuh tulisan dia pada hari kiamat. Ya, pasti akan dibaca oleh dia. Ya. Enggak mungkin ada yang ketinggalan. Dia harus meyakini itu. Ya, apakah saya mau nanti pada hari kiamat membaca ini? Kalau nggak mau jangan ditulis. Kalau nggak mau jangan diucapkan. Ya. Nah, lisan ini benar-benar salah satu faktor keselamatan terbesar juga pada hari kiamat. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi." Wahai Muadz, maukah engkau aku beritahu tentang pemimpin dari seluruh perkara dan tiangnya dan juga puncaknya? Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, Ra'sul amril Islam. Pemimpin dari seluruh perkara itu adalah al-Islam, Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan puncak syariatnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apakah engkau mau aku beritahu sesuatu yang bisa mempengaruhi itu semuanya, yang bisa menjadikan itu baik menjadi baik, tapi karena hal ini itu bisa menjadi buruk semuanya. Ya, maukah engkau aku beritahu sesuatu itu? Kata Muadz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Rasulullah SAW memegang lidahnya. Memegang lidahnya. Wa qala kuffa 'alaika hadza. Hati-hati sama ini Muadz. Hati-hati. Setelah menyebutkan Islam, salat, jihad, diperingatkan kepada Muadz, hati-hati sama ini. Bisa menghancurkan semuanya. Semuanya hancur karena lisannya. Karena lisannya, enggak bisa menjaga lisannya. Kemudian Muadz berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan dihukum dengan apa-apa yang kita ucapkan ini? Faqala, Rasulullah SAW berkata, sakilatka ummuka ya Muadz. Marah Rasulullah SAW. Orang seperti Muadz yang memiliki pengetahuan Islam tinggi masih bertanya, apakah nanti kita akan dihukum dengan lisan kita wahai Rasulullah? Kenapa engkau wahai Muadz yang bertanya? Harusnya engkau sudah faham. Setiap orang pasti akan dihisab. Bisa jadi nasibnya hancur karena lisannya. Ya. Kenapa engkau masih bertanya Muadz? Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah nanti pada hari kiamat orang ada yang ditulungkupkan, diseret wajahnya di bawah, diseret ke neraka kecuali karena hasil lisannya? Ya. Itu nasihat, peringatan dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ya.
Setelah memberitahu hal yang besar di dalam Islam, yang paling besar dikasih tahu yang bisa menghancurkan itu ini. Lisannya dan benar. Dan benar. Betapa banyak orang pada hari kiamat nanti hancur karena lisannya. Dia membawa pahala banyak, ya, membawa pahala banyak, akan tetapi lisannya suka merendahkan orang, menuduh orang, fitnah orang, menyakiti hati orang. Ya. Pahalanya habis dibagi-bagi kepada orang lain, ya, yang tadinya bisa untuk masuk ke dalam surga ternyata habis dibagi-bagi, setelah itu dilempar ke neraka. Salah satu sebab terbesarnya nggak menjaga lisan di dunia, ya, habis pahalanya. Kemudian juga betapa banyak orang yang melakukan amal soleh, baik dengan jasadnya, hartanya, tenaganya, melakukan amal soleh, umroh, sedekah, ya, hartanya banyak, 30 juta, 40 juta keluar. Tapi ternyata bukan hanya keridhaan Allah, ya. Dia harus mendengar pujian orang dari lisannya. Ya, dia nggak puas, dia beribadah nggak dipuji sama orang, dia nggak enak. Harus tahu orang itu saya umroh, harus tahu saya bersedekah di tempat itu berjuta-juta, orang-orang harus tahu, dikasih tahu, baik dengan lisannya atau di zaman sekarang dikasih tahu melalui dunia maya, dikasih tahu. Ya, harusnya pahalanya besar karena yang dia korbankan besar hartanya, tapi hancur semuanya amalannya. Karena apa? Lisannya hancur semua. Ya. Betapa banyak nasib seorang hamba itu dipertaruhkan oleh lisannya. Bagaimana dia menjaga lisan atau enggak. Ya. Itu yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga menjanjikan bagi orang yang bisa menjaga lisannya dengan balasan-balasan yang besar nanti pada hari kiamat. Beliau bersabda di dalam Sunan Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, Rasulullah SAW berkata, "Ana za'imun bi baitin fi ribdil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa." Aku menjadi penjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, enggak menyia-nyiakan perkataannya. Ya. Maksudnya dalam hadis ini adalah ketika bertemu dengan orang yang dicari bukan kebenaran. Ya. Ketika berdiskusi sama orang, orang ini bukan mencari kebenaran, cuman mau mencari pembenaran buat dia. Ya. Ingin memenuhi egonya saja, berdebat. Ya. Orang yang pinter bakal ditinggalin orang yang begini. Ya. Dan ini akhlak terpuji, dijanjikan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, itu salah. Ya. Tapi yang salah ini bukan ingin mencari kebenaran, bukan. Ya. Mau debat aja, ya, tinggalin. Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang meninggalkan debat ini. Kemudian, wabibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan juga rumah di tengah surga, ya, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Ya. Bercanda ini dilarang di dalam Islam dalam semua keadaan. Ya. Kecuali darurat.
darurat, ya. Misalnya harus melindungi orang, ya. Kalau dikasih tahu ntar bakal berantem, berbohong, ya, demi mendamaikan orang misalnya, menutup aib karena mafsadatnya besar kalau dibongkar, ya, biar orang gak berkelahi, mendamaikan orang, itu masih boleh, ya. Tapi kalau bercanda bukan darurat, nggak boleh orang bercanda dengan berdusta, nggak boleh, ya. Di dalam hadis lain ada ancamannya, celaka bagi orang yang berdusta ketika bercanda, ya, diancam, ya. Apalagi di zaman sekarang, bukan berdusta lagi, ya, bahkan sampai mengolok-olok agama dengan lisannya, ya. Karena sekarang banyak orang melawak untuk mencari uang, ya. Karena uang terkadang orang gelap semuanya, terfitnah. Dia mencari bahan-bahan yang bahkan membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jatuh kepadanya, ya, dan dia nggak peduli. Na'udzubillah. Terkadang orang berkata sesuatu dengan satu perkataan, Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia sampai hari kiamat, marah. Karena satu perkataan. Ya. Mengolok-olok Islam, membuat bahan bercandaan, ya, karena dia ingin sesuatu yang besar, dia mengorbankan agamanya, dia mengorbankan Rabbnya yang memberikan dia nikmat untuk jadi bahan ejekan, olok-olok, ya, menghina agamanya dengan alasan bercanda, na'udzubillah, ya. Padahal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya diejek, direndahkan. Dia lagi jalan, alasannya untuk biar nggak terlalu jenuh di jalanan. Tapi yang diejek adalah utusan Allah, orang yang berjuang agar kita mendapatkan Islam, utusan Allah, rela dihina, rela disakiti semua demi kita mendapatkan hidayah, diejek. Sebab terbesar kita masuk ke dalam surga, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenalkan kita kepada Allah, diejek. Diejek dengan ringannya, ya. Perkataan yang gak dipercaya, ya, dijadiin ejekan, ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah bisa ridho kepada orang dengan satu perkataannya sampai hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala bisa marah, murka kepada orang dengan satu dua perkataannya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Ya, jaga lisannya. Ya. Jangan sampai kita bercanda berlebihan, berdusta atau sampai mengolok-olok, ya. Ini lisan kita menjadi sebab orang mendapatkan ridho atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saling ingatkan, ya, pentingnya menjaga lisan. Kemudian yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan Rasulullah SAW menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Ya. Lihat. Di hadis yang pertama yang saya sebutkan, salah satu orang yang dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW adalah orang yang baik akhlaknya. Akhlaknya baik. Ya, orang demen sama dia karena akhlaknya baik. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjamin rumah di surga yang paling tinggi, dan itu adalah surganya Rasulullah SAW yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi yang akhlaknya baik, ya, berusaha menjaga,
hubungan sama orang-orang itu baik. Ya. Ini yang bersaksi akhlak baik itu siapa? Ya. Yang bersaksi, yang menilai orang itu akhlaknya baik siapa? Orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana akhlaknya dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, yang terjemahnya mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ya, kemudian bersaksi 4 dari tetangga-tetangganya, bersaksi bahwa kita tidak mengetahui kecuali kebaikan dari dia, orang baik ketika meninggal dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkata, qabiltu syahadatakum wa afautu amma la ta'lamun. Aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa-dosa yang kalian gak ketahui. Subhanallah. Ya. Persaksian tetangga mu'tabar, diakui dalam Islam. Penilaian tetangga kepada kita diakui di dalam Islam. Diakui di dalam Islam. Ya. Allah katakan, aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa dia yang kalian gak tahu. Subhanallah, lihat. Karena dia menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya, ini orang baik. Dan itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Diterima. Ya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ditanya oleh sahabat, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, beritahu aku sebuah amalan, kalau aku melakukannya aku masuk surga. Pertanyaan besar. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kun muhsinan, jadilah orang baik. Orang ini bertanya lagi, wa kaifa a'lam anni muhsin, bagaimana aku tahu kalau aku orang baik? Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa jawabannya? Sal jiranak, tanya tetanggamu. In qalu innaka muhsin fa anta muhsin, wa in qalu innaka musi fa anta musi. Tanya tetanggamu, kalau dia berkata kamu orang baik, berarti engkau orang baik. Kalau mereka berkata kamu orang buruk, bukan orang baik, berarti kamu orang buruk. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan barometer bagi orang yang bertanya mau masuk ke dalam surga dengan suruh dia tanya tetangganya. Subhanallah. Akhlak dalam Islam, ya, dijunjung tinggi. Ya. Menjaga urusan dengan sama manusia, jangan sampai ada urusan yang tertinggal nanti pada hari kiamat yang gak benar. Dijunjung tinggi. Nasib orang bisa beruntung atau enggak, salah satunya tergantung hubungan dia dengan manusia. Ya. Penting. Ya, di dalam Islam. Ini sangat penting sekali. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Bahkan dalam hadis ini disandingkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Ini setelahnya. Setelah memerintahkan untuk diam, lanjutan hadisnya apa? Iqra marathani. Ya. Tadi kita telah selesaikan satu dari bagian hadisnya. Masuk ke bagian yang kedua dalam hadis ini. Apa?
wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Terjemah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Lihat. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia tahu apa yang terjadi di hari akhir, bagaimana nanti diulang semuanya kehidupan di dunia, harusnya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Ya. Ini selalu diingatkan ya, dan diulang-ulang oleh Rabbuna, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengingatkan kita untuk memelihara hubungan kita dengan sesama manusia, terutama kepada orang-orang terdekat, orang tua, kerabat dan juga tetangga. Ya. Dan terkadang ini sudah mulai luntur di zaman ketika maju teknologi, ya terkadang interaksi komunikasi dengan tetangga minim sekali, sedikit, ya karena udah banyak interaksi di handphonenya, ya nggak kayak dulu banyak interaksi dengan tetangga, banyak muamalah dengan tetangga, berbuat baik. Ya, kalau sekarang kadang-kadang tinggal setahun nggak tahu nama tetangganya, setahun. Ya, tetangganya namanya siapa yang nggak tahu. Ya, padahal ini haknya besar dalam Islam. Ya, kalau kita emang nggak tahu namanya, bingung pakai cara apa? Undang sekali-sekali. Kita lagi ada di rumah, ya, undang datang. Makan siang, ngobrol deh tuh, tahu nama, tahu latar belakang, tahu keluarganya, tahu asalnya. Yang inisiatif kita. Kenapa? Ini wasiat dari Allah dan Rasulnya selalu menekankan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah SAW berkata, Ma'azala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya. Terus menerus Jibril datang kepadaku mewasiatkan berbuat baik kepada tetangga. Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus nggak berhenti sampai aku menyangka bahwa tetanggaku ntar dapat warisan juga. Ya, terus. Nah, kita sebisa mungkin, ya kita punya sesuatu, ya kita berikan, ya. Dan yang paling besar haknya adalah yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Yang paling besar, yang semakin dekat semakin besar haknya, hak tetangga. Ya, berbuat baik, sabar atas gangguannya, dan tutup aibnya. Ini yang terbesar. Berbuat baik, sabar atas gangguannya. Jika kita bisa sabar. Ya. Tentu jika sangat mengganggu, ya dibicarakan. Kalau bisa sabar. Ya. Dicari solusi yang baik, ya. Yang ketiga adalah dengan menutup kekurangannya, menutup aibnya. Kita orang yang paling tahu tentang keburukan dia. Kalau berantem malam gak ada yang tahu, satu kampung saya doang yang tahu, kita doang yang tahu. Ya, tapi tutup. Ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, jangan. Ya. Agar kita juga ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika kita menutup aib saudara kita, terutama tetangga kita, ya. Sangat banyak dalam Al-Qur'an dan sunnah kita harus memuliakan tetangga kita, ya. Bahkan seorang sahabat, ya, Abdullah ibnu Umar, termasuk orang yang semangat menjalankan sunnah, ya.
Abdullah bin Umar dikenal sahabat sahibut ta'assi, orang yang paling semangat menjalankan sunnah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kalau jalan lewat sini, di situ buang ludah, dia jalan lewat situ dia buang ludah. Di sini pernah kencing Rasulullah SAW, dia kalau jalan lewat sini dia minggir dulu, dia kencing dulu di situ. Kenapa? Dulu Nabi kencing di sini. Abdullah bin Umar dikenal di kalangan sahabat sahibut ta'assi, orang yang paling semangat menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar. Ya. Pada suatu hari Abdullah bin Umar mendapati keluarganya ya sedang motong kambing. Motong kambing di rumahnya. Ya. Kemudian dia masuk ke rumah melihat keluarganya lagi motong kambing. Pertanyaan pertama yang dia katakan kepada keluarganya, dia mengatakan ahadaitum lijarinal Yahudi, apakah engkau kasih tadi ini bekas motong ke tetangga kita yang Yahudi? Subhanallah, lihat. Ya. Udah dikasih belum tetangga yang Yahudi? Ya. Mungkin yang paling dekat dengan rumah Abdullah bin Umar yang Yahudi. Ditanya. Ya. Diulang-ulang, udah dikasih belum yang tetangga yang Yahudi? Qulna la, mereka berkata enggak, belum dikasih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Jibril terus enggak berhenti datang kepadaku mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku menyangka nanti dia akan mendapatkan warisan. Ya. Ketika sampai ke telinga Abdullah ibnu Umar, nggak bisa diem Abdullah ibnu Umar. Ya. Orang yang paling semangat mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, dan kita harusnya begitu. Apapun yang kita dengar dari majelis, apapun yang kita dengar itu hadisnya sahih, ya. Jadikan itu buah dari majelis kita. Pulang gak kosong. Pulang ada yang menjadi prinsip. Saya harus berbuat baik. Saya harus menjalankan sunnah. Ini. Ya. Pulang ke rumah, ketemu keluarganya lagi motong kambing. Ya. Pertanyaan pertama, udah dikasih belum? Walaupun Yahudi. Bagaimana dengan orang Muslim? Haknya jauh lebih besar, lebih tinggi lagi haknya. Kalau dia Muslim yang sujud kepada Allah, apalagi bukan orang kaya, orang yang butuh juga tetangga, lebih tinggi lagi hak tetangga dan hak orang miskin. Semakin besar Muslim, semakin besar haknya, semakin diberikan pahalanya berlipat-lipat. Ya, ini buah. Ya. Dari belajar itu amal, buahnya amal. Ya, bukan hafal hadisnya saja, enggak, tapi amalannya berbuah. Dan itu yang nanti akan kita baca nanti pada hari kiamat. Semua amal soleh kita. Ya. Salah satunya berbuat baik kepada tetangga. Ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang terakhir, tentu kita ringkas, pembahasan sangat panjang sekali. Ya, intinya kita berusaha berbuat baik kepada tetangga, dan yang terakhir memuliakan tamu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya. Nah, beberapa adab ya, yang harus kita ketahui dalam memuliakan tamu. Ya, dan ini ada sifat ini, adab ini ada dari masa jahiliyah yang masih bertahan, yang dimiliki orang-orang Arab, memuliakan tamunya. Ya. Dan disetujui oleh Islam adab ini. Beberapa adab yang bisa kita jalankan ya, adalah ketika kita mengundang tamu, hendaknya mengundang dahulukan
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang membuat rumah kita barokah, makanan kita barokah. Ya. Sering mengundang orang-orang yang bertakwa. Ya. Bukan sering mendatangkan orang-orang yang buruk ke dalam rumah. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada kita, ya, dengan sabda la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita memiliki makanan, ingin menjamu tamu, jangan lupa undang orang-orang baik yang kita kenal. Ya. Tentu kerabat kita undang, gak usah dilihat, nih kayaknya suka maksiat, enggak deh. Kalau kerabat undang semua, undang. Maksudnya jangan sampai orang bertakwa itu gak diundang. Diundang juga, diikut sertakan. Diikut sertakan, orang-orang yang bertakwa, diikut sertakan. Kalau ada acara-acara makan, undang juga orang-orang yang kita lihat orang ini bertakwa kepada Allah. Suruh ikut makan di rumah. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab. Ya. Kemudian tidak mengkhususkan, tidak mendahulukan hanya orang-orang yang kaya. Ya. Ini penting. Ya, ketika kita membuat walimah, acara apapun, ya, jangan prioritaskan orang-orang yang kaya yang datang. Ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Ya. Undang. Dahulukan orang-orang yang miskin. Dahulukan orang-orang yang butuh. Kita dahulukan. Ya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang. Wa yutrakul fuqara, dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Seburuk-buruk makanan walimah itu. Ya. Yang diundang lihat orangnya, kaya diundang. Ya. Yang miskin, ntar deh, dia kasih aja ntar nasi, beliin nasi aja, jangan diundang. Subhanallah, buruk makanannya tuh di walimahnya. Ya, karena mengundang hanya orang-orang kaya. Makanan terburuk walimah terburuk adalah walimah yang diundang hanya orang-orang kaya. Itu walimah terburuk. Ya. Tidak mau mendatangkan orang-orang yang miskin. Ya, apalagi padahal itu tetangganya. Na'udzubillah. Ya, undang. Ya, agar semua menjadi barokah, dan itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuliakan tamu, menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya. Semampunya dan berusaha yang terbaik. Memuliakan tamu semampunya dan berusaha yang terbaik. Sebagaimana ini sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 26-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya. Nabi Ibrahim ketika didatangkan tamu langsung datang ke keluarganya, ya, suruh membuatkan makanan yang dia punya yang terbaik. Ya. Enggak perlu kadang-kadang bertanya, tamu sungkan menjawabnya iya apa enggak, langsung insya Allah orang ini mau. Dibuatkan sapi yang enak, ya, yang ada, dimasakin, ya. Kemudian salah satu adabnya juga faqarrabahu ilaihim, ya. Tuan rumah itu dekatin makanan ke tamunya, jangan sampai jauh makanannya. Tamu suka sungkan kalau makanan jauh. Makanan jauh bingung nih, yang itu dikasih juga gak? Apa disimpan tuh? Bingung. Kalau dideketin nggak bingung dia. Ya, ini sunnah faqarrabahu ilaihim, dideketin makanannya semua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tamunya, semua dideketin.
Qala ala ta'kulun, baru enggak makan. Lihat. Ya, dideketin semuanya, jangan dijauh-jauhin. Kemudian tawarkan. Jangan nunggu ditanya sama tamu, saya boleh makan enggak? Tawarin. Tawarin. Silakan. Ya. Ini adab. Adab. Ya. Memuliakan ini namanya. Bukan sekedar menjamu. Tapi apa? Fal yukrim. Dalam hadis ini fal yukrim, memuliakan. Bukan sekedar ngasih makan, enggak. Kalau ngasih makan bisa, dengan cara lain bisa. Bungkus kasih. Tapi ini muliakan. Deketin. Ya, berikan semuanya. Ala ta'kulun. Kalian enggak makan, silakan makan. Makan. Ya. Itu adab. Nah, ini tentu harus dipraktekkan, ya, dan senang ketika tamu datang. Salah satu adab juga kita senang, ceria mukanya, ya. Jangan kalau lagi ada urusan mukanya nggak enak, ya. Tamu juga bingung, ya Allah balik deh nih, ya, mukanya nggak enak soalnya. Ini pasti lagi ada apa-apa nih, pulang deh, buru-buru pulang. Yang enak mukanya, sambut. Ya, sambut dengan ucapan yang baik. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, alhamdulillah sampai juga. Ditunggu-tunggu, alhamdulillah. Ya. Buat tamu nyaman. Ya, ini memuliakan namanya. Ya. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Karena nanti dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat nanti. Karena dia suka memuliakan tamu, ya. Itu kurang lebih yang bisa kita bahas, ya. Tentu kita nggak bahas semuanya. Hadis ini sangat panjang, tapi beberapa poin yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita selesaikan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.